Episode 2076-2080. Bab 2076, tidak ada kelemahan. Pada kenyataannya, Raja Monster Bayangan tidak sepenuhnya tidak siap untuk ini. Ia telah mengantisipasi kemungkinan ini ketika pertama kali memperoleh mantra tersebut, tetapi ia sangat kuat pada saat itu, dan tidak menyangka akan ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya di sini. Karena itu, ia mengira secara alami ia tidak perlu takut dengan pantulan mantra tersebut. Bahkan jika penguasa pembantaian ini adalah penghancur kuno yang sangat terkenal, Raja Monster Bayangan juga memiliki harga diri dan kepercayaan dirinya sendiri, dan tidak menyangka akan kalah dalam konfrontasi. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Bagaimana mungkin ia mengantisipasi bahwa tubuh aslinya akan hancur? Tubuhnya sudah jauh lebih lemah dari biasanya. Ia begitu terburu-buru untuk membalas dendam dan memulihkan kekuatannya sehingga ia sempat mengabaikan hal itu. Namun sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang ia berada dalam tubuh klon, ia tidak sekuat sebelumnya, selain itu, ia telah digigit menjadi dua, sehingga ia bisa mati kapan saja. Karena itu, ia mulai panik. Ia buru-buru membungkuk memberi hormat, berkata, "Yang mulia Dewa Pembantaian, sayalah yang terlalu kasar tadi. Mulai sekarang, saya bersedia melayani diri Anda yang terhormat dan bertindak atas perintah Anda." Sang penguasa pembantaian melihat separuh tubuh Raja Monster Bayangan yang berkibar di udara, seolah-olah itu adalah cahaya lilin yang bisa padam kapan saja. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, berkata, "Sayang sekali. Aku tidak pernah menerima sampah sebagai bawahanku." Ketika merasakan niat membunuh dari penguasa pembantaian, ekspresi Raja Monster Bayangan berubah drastis. Ia memohon, "Penguasa pembantaian, akulah yang menyelamatkanmu. Kau tidak boleh menggigit tangan yang memberimu makan. Menyelamatkanku." Tatapan mata yang ganas muncul di mata penguasa pembantaian saat menatap Raja Monster Bayangan, meraung, "Kau hanya ingin memperbudakku. Kau bahkan menambahkan beberapa syarat pada mantra yang akan mengubahku sepenuhnya menjadi hewan peliharaanmu. Jadi aku tidak akan pernah mengkhianatimu dan hanya membiarkanmu memanfaatkanku. Jika bukan karena itu, aku mungkin benar-benar telah menyelamatkan hidupmu." Raja Monster Bayangan mengutuk dirinya sendiri dalam hati. "Salah siapa kalau kamu begitu kuat sehingga aku tidak bisa merasa tenang tanpa syarat-syarat tambahan itu?" Meski begitu, menjelaskan lebih lanjut sekarang sudah tidak ada artinya. Ia bisa merasakan niat membunuh dari Lord of Slaughter. Ia berbalik dan melarikan diri tanpa ada niat untuk kembali. Ia sebenarnya terkejut melihat seberapa cepat ia masih bisa bergerak meskipun terluka parah. "Aku harus mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri dengan baik. Begitu kekuatanku pulih, aku akan menyelesaikan masalah dengan penguasa pembantaian ini nanti." Namun, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap karena bau busuk yang menyengat. Ia secara refleks mengangkat kepalanya dan melihat mulut berdarah turun dari atas, dan begitu saja, kepalanya langsung tergigit. Remuk, remuk. Dengan beberapa gigitan, mulut berdarah itu menelan semuanya. Namun, Raja Monster Bayangan itu kuat. Bahkan melalui semua ini, ia tidak langsung mati. Tubuhnya yang tanpa kepala terjulur dan meraba-raba dengan membabi buta, seolah-olah secara naluriah mencari kepalanya sendiri. Tepat pada saat itu, sang penguasa pembantaian melahap sisa tubuhnya dengan satu gigitan. Iklan oleh Pub Future, bersendawa gelombang. Yang terjadi selanjutnya adalah sendawa puas, seolah-olah makanannya sangat lezat. Sang penguasa pembantaian berkata, "Sudah lama sekali aku tidak menikmati makanan lezat seperti ini. Makan adalah hal yang paling menyenangkan di dunia." Jauh di kejauhan, Zuan memiliki ekspresi aneh. Dia telah melihat Raja Monster Bayangan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, seperti pelangi yang terbang ke kejauhan. Namun kemudian, hanya dengan kekuatan kaki penguasa pembantaian, tubuhnya yang besar benar-benar melompat tepat di depan Raja Monster Bayangan. Raja Monster Bayangan dengan demikian dilahap tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Ketika Zuan pertama kali melihat penampilan dewa pembantai yang mirip dinosaurus, dia mengira kecepatannya tidak akan unggul. Dia mengira dengan tubuhnya yang kuat, dia hanya akan bertarung dalam jarak dekat. Namun, sekarang dia langsung memahaminya. Tubuhnya sudah begitu kuat sehingga melampaui batas hukum fisika tertentu. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keterampilan gerakan apapun untuk menyerang. Putri Salju berkata pelan kepada Zuan, "Aku akan menggendongmu,
jadi ayo cepat tinggalkan tempat ini. Zuan menjawab dengan senyum pahit, kalau saja ada kesempatan untuk pergi. Benar saja, mata besar sang pembantai menoleh ke arah mereka. Ia bertanya, kalian berdua yang baru saja bertarung melawan Raja Monster Bayangan, benar kan? Ya, musuh dari musuh adalah teman. Apakah dirimu yang terhormat adalah penguasa pembantaian? Aku Zuan, dan ini adalah Putri Salju, kata Zuan sambil tersenyum lebar. Namun, dalam hati, dia segera mencoba memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Putri Salju memiliki ekspresi yang aneh. Orang ini benar-benar tahu cara menjilat. Kau bahkan bisa berteman dengan orang seperti itu. Musuh dari musuhmu adalah temanmu. Ulang Lord of Slaughter sambil terkekeh. Sungguh kalimat yang lucu. Sejujurnya, aku seharusnya berterima kasih kepada kalian berdua karena telah melemahkan Shadow Monster King. Tidak perlu berterima kasih. Sudah cukup asalkan kita kembali melakukan hal kita sendiri, kata Zuan. Ia kemudian bertanya untuk menguji keadaan, apa yang akan dilakukan oleh dirimu yang terhormat sekarang? Apakah kau berencana untuk kembali ke dunia asalmu untuk merebut tahtamu yang hilang? Tentu saja aku harus kembali, kata sang penguasa pembantaian. Zuan menghela napas lega saat mendengar kata-katanya, namun apa yang didengarnya selanjutnya membuat tubuhnya merinding. Sang penguasa pembantaian melanjutkan, meski begitu, aku harus makan makanan yang layak di dunia ini sebelum kembali. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku makan apapun. Apakah sudah beberapa ribu tahun, atau puluhan ribu tahun? Zuan bertanya dengan nada cemberut, bolehkah aku bertanya apa yang ingin kau makan? Aku masih punya pengaruh di dunia ini, jadi aku bisa menyiapkan segala macam makanan yang berlimpah untuk dirimu. Iklan oleh Pub Future. Makhluk hidup, tentu saja. Ah, aku jadi bersemangat hanya dengan membayangkan mata air darah, kata penguasa pembantaian, tampak sangat terharu. Tapi aku merasa kau mungkin tidak sanggup menanggung beban sebanyak itu. Berapa banyak yang kau butuhkan? Tanya Zuan. Begitu mendengar bahwa mereka menginginkan makhluk hidup, ia segera menyadari bahwa tidak mungkin mereka berdua bisa melarikan diri. Ia hanya ingin mengulur waktu untuk memulihkan diri sejenak dan memikirkan tindakan pencegahan. Berapa banyak yang aku inginkan? Ulang sang penguasa pembantaian sambil tersenyum kejam sebelum menjawab, semua makhluk hidup di dunia ini, tentu saja. Zuan dan Putri Salju terdiam. Meskipun Zuan telah meramalkan hal serupa, dia tidak menyangka akan sekejam ini. Seolah merasakan perubahan emosi kedua individu itu, sedikit ejekan muncul di mata penguasa pembantaian. Ia berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana dua makhluk lemah seperti kalian berdua mampu melukai Raja Monster Bayangan dengan sangat parah, aku tidak bisa meninggalkan bahaya apapun yang berpotensi mengancamku. Begitu selesai mengucapkan apa yang ingin dikatakannya, ia langsung bergerak mendekati mereka berdua. Giginya yang bahkan dapat menghancurkan senjata kelas abadi menutupi langit, dan bau busuk yang pekat memenuhi udara. Keduanya sudah bersiap untuk bertempur. Wanita salju berubah menjadi badai salju yang membawa Zuan ke lokasi lain. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lokasi aslinya untuk menusuk penyerang. Namun, es yang tajam itu tidak dapat meninggalkan bekas sekecil apapun di kulit penguasa pembantaian. Mereka pecah satu demi satu. Ekor tebal dewa pembantaian menjulur secara horizontal. Zuan dan Putri Salju mengulurkan tangan mereka untuk menangkis pada saat yang sama, tetapi keduanya langsung terlempar sejauh 1000 meter. Zuan batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah. Es dan salju jatuh dari seluruh tubuh Putri Salju, dan retakan bahkan muncul di kulitnya. Untungnya, kepingan salju berkibar dan permukaan tubuhnya dengan cepat kembali ke keadaan semula. Saat melihat mereka berdua, sang penguasa pembantaian menyeringai dan mengejek, hanya itu yang kalian punya. Hati-hati, kekuatan dagingnya tampaknya telah melampaui batas tertentu, Zuan buru-buru menjelaskan. Berbicara dengan optimis, terlepas dari penampilan luarnya yang tampak agak aneh, penguasa pembantaian adalah petarung fisik murni yang telah sepenuhnya memaksimalkan pertahanan, kecepatan, dan kekuatannya. Putri Salju menggerutu setuju. Angin dan salju berputar di tangannya, perlahan membentuk pedang. Ketika melihat bentuk pedang itu, Zuan tertegun, berpikir, kelihatannya agak familiar. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara rinci,
karena serangan Dewa Pembantaian datang lagi. Serangan itu begitu cepat sehingga Putri Salju tidak punya waktu untuk membawa Zuan pergi. Untungnya, Zuan sudah sedikit pulih. Dia mendorong Putri Salju menjauh, sambil berteriak, "Kita akan menghindar secara terpisah." Kemudian, dia menggunakan skill gerakan instannya untuk berteleportasi sejauh 100 meter. Sang Putri Salju berubah menjadi angin dan salju. "Aku paling membenci kalian, para pengguna skill." Sang penguasa pembantaian mendengus. Setelah ragu-ragu sejenak, ia mengejar Zuan. Bagaimanapun, Putri Salju terbuat dari es dan salju. Ia telah tertimpa gunung-gunung bersalju ini terlalu lama dan benar-benar tidak ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan apapun yang berhubungan dengan salju. Sebaliknya, ia lebih menyukai makhluk segar dan hidup seperti Zuan. Rasanya pasti sangat lezat. Tak lama kemudian, sosok Zuan yang berkedip-kedip dengan cepat muncul kembali. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menghindar, penguasa pembantaian selalu mengikuti tepat di belakangnya seperti bayangan yang tak kenal ampun. Zuan sangat khawatir. Fakta bahwa benda ini dapat mengejar gerakan instannya hanya dengan mengandalkan kecepatannya benar-benar tidak masuk akal. Sementara itu, Putri Salju dengan gugup mencoba memberikan bantuan, tetapi keduanya terlalu cepat. Dia tidak dapat mengenai musuh dengan keahliannya. Di sisi lain, Zuan mampu membalas beberapa kali di sepanjang jalan, tetapi musuh tampaknya memiliki kekebalan terhadap sihir. Berbagai keterampilannya tidak dapat berbuat banyak. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit mati rasa. Bagaimana dia bisa menang melawan seorang petarung fisik yang kuat yang juga memiliki kekebalan terhadap sihir? Bab 2077, Senjata Para Dewa. Zuan, khususnya, terluka parah. Sekarang pertempuran benar-benar berat sebelah, tidak peduli bagaimana orang melihat situasinya. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah Zuan dapat menggunakan sutra pemakan surga untuk menetralkan sebagian kekuatan mengejutkan lawannya. Bersama dengan kitab yang memperingatkannya. Sebelumnya, dia selalu dapat menghindari bahaya sebelumnya. Meski begitu, dia masih terus-menerus dalam bahaya. Sang penguasa pembantai terlalu kuat, dan keterampilan antisipasi buku itu tidak maha kuasa. Sebagai perbandingan, jika seseorang memainkan permainan tiga kerajaan sebagai Zhuge Liang, bahkan dengan keterampilan penglihatan bintang yang memungkinkan penggunanya untuk memeriksa petak-petak sebelum memainkannya dan bahkan mengubah urutan petak-petak itu, hasil akhirnya terkadang tetap tidak dapat dihindari. Seperti kata pepatah, sangat mudah untuk mengetahui keinginan surga, yang sulit adalah menentang keinginan surga. Akhirnya, ada satu kejadian di mana, setelah menghindar berkali-kali secara beruntun, Zuan tidak dapat menghindar lagi. Ia terkena salah satu serangan dari Lord of Slaughter, dan tubuhnya terbanting langsung ke puncak gunung di dekatnya. Ledakan, pemandangan berguncang hebat, setengah dari gunung bersalju yang megah itu bahkan runtuh. Sang penguasa pembantaian hendak memanfaatkan momen itu dan memberikan pukulan mematikan ketika beberapa tornado menderu tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Awalnya, tornado itu agak kecil, tetapi dengan cepat membesar dengan kecepatan yang terlihat. Semua salju yang terkumpul tersapu oleh angin, menutupi seluruh dunia dengan warna putih yang menyilaukan. Pada saat itu, orang biasa bahkan tidak akan dapat melihat 1 meter pun di depan mereka. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk merangkak keluar dari kawah dalam yang terbentuk akibat benturan di tubuhnya. Pakaiannya compang camping, dan ada 3 bekas cakaran di dadanya, meninggalkan luka yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Bahkan jantungnya yang berdenyut pun terlihat samar-samar. Tubuhnya sudah sekuat naga raksasa, namun ia tetap dalam kondisi seperti itu hanya karena satu serangan cakaran. Dari situ, mudah untuk melihat seberapa kuat penguasa pembantaian. Namun, Zuan tidak peduli dengan luka-lukanya. Sebaliknya, ia segera meninggalkan lokasi asalnya untuk menghindari serangan lagi. Ia melihat badai salju yang tak berujung di sekelilingnya, menyadari bahwa ia telah kehilangan jejak keberadaan sang pembantai. Ia mengerutkan kening. Mengapa dunia tiba-tiba berubah seperti ini? Dia segera memperluas jangkauan indera keilahiannya untuk menyelidiki daerah sekitarnya, tetapi angin dan salju tampaknya menjadi penghalang besar bagi indera keilahiannya, yang menyebabkan jangkauannya berkurang drastis. Dia terbiasa memiliki peta panorama yang mencakup semua hal di sekitarnya, jadi dia merasa seolah-olah tiba-tiba menjadi buta.
Dia sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah penguasa pembantaian juga terpengaruh. Jika tidak terinfeksi, bukankah dia akan seperti domba yang menunggu untuk disembelih? Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, dia sangat terkejut, ketika sebuah cakar tajam merobek angin dan salju mencengkeram punggungnya. Dia baru saja akan menghindar saat pusaran salju menyelimutinya dan membawanya beberapa kilometer jauhnya. Serahkan tempat ini padaku. Sebaiknya kau fokus beristirahat saja, kata sebuah suara. Angin dan salju yang bertiup di atas Zuan akan meniru penampilan putri salju yang dingin dan murni. Zuan menghela napas lega. Jadi ini adalah sesuatu yang telah dia ciptakan. Dia tidak menolak dan mencoba memaksakan diri pada saat kritis seperti itu. Pegunungan bersalju besar adalah ladang asal putri salju. Hanya sesuatu seperti ini yang dapat menyamai pengalaman alamiahnya di masa lalu, saat dia dan Yan Suehen dikejar. Dia duduk di tanah tepat di tempatnya berada dan dengan cepat melemparkan beberapa obat ke dalam mulutnya, termasuk beberapa yang diberikan Ji Xiaoxi kepadanya ketika dia meninggalkan ibu kota dan yang telah dia terima dari Yu Yanluo beberapa hari yang lalu. Permaisuri, kedua juga telah memasukkan beberapa ke dalam sakunya. Di dunia ini, semuanya dianggap sebagai obat dengan kualitas terbaik. Sayangnya, dia masih menderita akibat efek samping dari penggunaan keyboard cam. Meskipun obat-obatan ini berguna sampai tingkat tertentu, waktu yang dibutuhkan untuk berefek terlalu lambat. Mungkin dia akan melihat efek penyembuhannya jika dia beristirahat selama setengah bulan atau lebih, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menunggu selama itu sekarang? Temukan bab-bab baru di novelbin.com. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan botol porselen. Dia menuangkan semua cairan yang ada di dalamnya, yang dipenuhi dengan air alami, langsung ke mulutnya. Ini adalah mata air spiritual Gunung Bulu yang ia peroleh dari makam kekaisaran ras iblis. Konon katanya bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati dan mengembalikan daging menjadi tulang putih. Ini sudah digunakan beberapa kali, dan ini adalah bagian terakhir. Setelah habis, tidak akan ada lagi. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyisakan sedikit di bagian bawah. Tak lama kemudian, dia mengerang, dan darah mengalir keluar dari semua retakan di tubuhnya. Bagaimanapun, dia telah memakan sesuatu yang termasuk obat-obatan terbaik di dunia. Semuanya memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Jika ada orang lain yang mencoba meminum semuanya sekaligus, kombinasi obat-obatan itu bisa saja menjadi racun yang mematikan. Hanya orang seperti Zuan, yang memiliki tubuh kuat yang telah disempurnakan beberapa kali, yang bisa bertahan dan tidak mati. Dia kemudian berusaha sekuat tenaga menggunakan ki primordialnya untuk menyembuhkan luka-luka internalnya. Cahaya putih samar mengelilingi seluruh tubuhnya. Untungnya, angin dan salju di sekelilingnya juga berwarna putih. Kalau tidak, dia akan sedikit khawatir bahwa dia akan menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, luka di dadanya juga mulai bergerak, sembuh dengan cepat. Butiran-butiran darah halus yang merembes keluar dari tubuhnya karena pantulan dari keyboard cam juga perlahan-lahan terserap kembali ke dalam luka-lukanya. Pada saat yang sama, retakan yang menutupi tubuhnya juga mulai sembuh perlahan. Setelah kira-kira 1 batang dupa, Zuan membuka matanya. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia sudah pulih 60 hingga 70%. Dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, yang lebih penting, Putri Salju tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia sudah bisa mendengar erangan teredamnya karena luka-lukanya. Tawa sembrono sang penguasa pembantaian bergema dari dalam angin dan salju. Haha, aku berhasil menangkapmu. Dengan suara keras, angin dan salju tiba-tiba berhamburan. Putri Salju jatuh ke gunung. Dia mencengkeram bahunya dengan ekspresi kesakitan. Lengan kirinya hilang. Dilihat dari bekas luka yang tertinggal, jelas bahwa penguasa pembantaian telah menggigitnya. Metode rahasia macam apa yang digunakannya untuk dapat merobeknya dari tubuhnya? Seluruh tubuh Putri Salju tiba-tiba diselimuti kabut salju. Tak lama kemudian, lengan baru muncul. Meskipun wajahnya awalnya pucat, kini tampak lebih pucat lagi. Jelaslah bahwa dia terluka parah. Setelah lengannya tumbuh kembali, dia pun hampir mencapai batasnya. Sang penguasa pembantaian memuntahkan setumpuk besar salju ke samping sambil menggerutu, aku paling benci hal-hal yang berhubungan dengan salju.
Iklan oleh Pub Future. Siapapun yang pernah tertimpa gunung bersalju selama ini mungkin akan membenci salju sebanyak ini juga. Meskipun rasanya tidak enak, lebih baik membunuhmu, lanjut Dewa Pembantaian sambil tersenyum kejam. Ia bersiap menerkam dan membunuh Putri Salju sepenuhnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat maju dari satu sisi, menusukkan belati hitam pekat ke matanya. Sosok itu benar-benar ketakutan. Kenapa aku tidak merasakan kehadirannya sama sekali? Dan dia bahkan tidak memancarkan sedikit pun niat membunuh sebelum menyerang. Kalau tidak mungkin aku tidak mendeteksi serangan ini sama sekali. Ternyata Zuan telah meminjam momen ketika angin dan salju berhamburan untuk berteleportasi ke sisi penguasa pembantaian. Dia menggunakan buku Tao yang tak tergoyahkan untuk menyembunyikan semua niat membunuhnya, lalu menggunakan jejak penghancur bintang untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Untuk berjaga-jaga, dia menggunakan tusuk racun, yang paling cocok untuk serangan mendadak. Tusuk itu bisa membunuh asalkan melukai lawannya. Dia bahkan memperhitungkan kemungkinan bahwa daya pertahanan kulitnya terlalu kuat dan Poisonous Prick belum tentu mampu menembusnya, itulah mengapa dia memilih untuk menyerang mata. Bahkan jika kulitnya kebal, matanya tidak akan sebegitunya, bukan? Sang penguasa pembantaian memang kuat. Bahkan terhadap penyergapan yang begitu sempurna, ia masih mampu menghindar ke samping pada menit terakhir. Paling tidak, ia berhasil menghindari tusukan di mata. Namun, bagaimana serangan penuh kekuatan Zuan dapat dihindari semudah itu? Pada akhirnya, pipinya tetap tertutup oleh belati, meninggalkan luka di sepanjang beberapa inci. Darah hijau kental tumpah keluar. Buang! Ekor tebal musuh menghantam dada Zuan, membuatnya terlempar sejauh hampir 1 kilometer. Ia merasa seolah-olah setiap tulang di tubuhnya hampir patah. Namun, ia tidak dapat menyembunyikan senyum di wajahnya. Orang ini terkena racun tusuk. Itu juga bukan makhluk kematian. Benar saja, rentetan demi rentetan rune hitam yang dalam muncul di sekitar luka Lord of Slaughter. Rune-rune itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, ketika rune-rune itu mencapai setengah tubuhnya, rune-rune itu tiba-tiba berhenti. Lalu, dengan suara retakan, rune-rune hitam itu benar-benar hancur. Zuan benar-benar tercengang. Bagaimanapun, tusuk racun adalah salah satu kartu truf terhebatnya. Dia berhasil bangkit kembali melalui situasi yang paling sulit justru dengan mengandalkannya, kecuali musuh sudah mati, itu tidak pernah gagal sebelumnya. Mengapa gagal sekarang? Belati yang remeh ternyata menyimpan kutukan malaikat maut. Seru penguasa pembantaian sambil menatap belati hitam pekat di tangan Zuan. Matanya menyipit. Kenapa kamu masih baik-baik saja? Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku lupa memberi tahu bahwa aku adalah senjata paling sempurna yang diciptakan oleh para dewa. Tidak ada hukum yang dapat memengaruhiku, kata Dewa Pembantaian, terdengar agak bangga pada dirinya sendiri. Dia senang menghancurkan kepercayaan diri lawannya seperti ini dan menyaksikan mangsanya jatuh ke dalam kehancuran total. Bab 2078, Reuni. Zuan menyesal, namun, dia menyadari sesuatu yang baru saja dikatakan makhluk itu. Senjata untuk dewa. Bukankah senjata biasa seharusnya seperti pedang dan tombak? Benda ini seperti T-Rex, bagaimana bisa menyerupai senjata? Dan apakah dewa-dewi itu? Setelah apa yang terjadi di ruang bawah tanah rahasia makam Kekaisaran Rasvien, dia sedikit banyak mengenal istana dan para dewa abadi di era kuno. Dia tahu bahwa benar-benar ada dewa di dunia ini. Namun, dia bertanya-tanya apakah dewa yang dibicarakan oleh penguasa pembantaian ini sama dengan dewa istana yang pernah dia lihat. Jika kamu tidak terpengaruh oleh hukum sihir apapun, bagaimana kamu bisa disegel di bawah gunung bersalju seperti ini di masa lalu? Zuan bertanya dengan frustrasi. Jika benar-benar tidak terpengaruh oleh hukum yang berbeda, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Banyak dari keahliannya sebenarnya hanya terdiri dari berbagai hukum sihir, dan itulah keahlian yang ia andalkan untuk mengalahkan mereka yang lebih kuat darinya. Namun sekarang, semuanya sama sekali tidak efektif melawan musuh ini. Itulah mengapa dia harus mencari tahu seberapa kuat kekebalan ini. Apalagi, aku ditipu oleh bajingan licik. Sang penguasa pembantai menggertakkan giginya karena marah ketika berbicara. Sekarang setelah aku melihatmu lagi, bajingan itu terlihat sedikit mirip denganmu. Kalau begitu, aku akan melampiaskan kekesalanku padamu.
Setelah mengatakan itu, ia langsung menyerang Zuan. Zuan segera mengangkat pedangnya untuk melindungi dirinya. Tubuhnya sebenarnya sangat kuat, tetapi sekarang setelah dia terluka, dia benar-benar tidak dapat menahan serangannya yang ganas. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, ia hanya dapat mengandalkan keterampilan gerakan instannya dari waktu ke waktu. Namun, Lord of Slaughter tampak seperti mesin tempur yang sesungguhnya. Setelah bertarung beberapa saat, ia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan keterampilannya. Setelah Zuan berteleportasi 2 kali dan muncul kembali di langit, ia sebenarnya sudah menunggunya di lokasi terakhirnya sebelumnya. Dia membuka mulut berdarahnya dan menjilatinya ke arah tertentu. Pada saat itu, skill Zuan sedang dalam masa cooldown. Kenyataannya, di bawah efek pengurangan cooldown skill Moshi, cooldown itu sudah sangat singkat. Orang biasa bahkan tidak akan bisa menyadari keberadaannya, tetapi Lord of Slaughter adalah seorang jenius dalam bertarung. Tidak hanya secara akurat memanfaatkan titik itu, bahkan memprediksi kemana Zuan akan menghindar. Sudah terlambat bagi Zuan untuk menggunakan keahliannya untuk menghindar. Saat dia merasakan ancaman kematian mendekat, dia tampak putus asa. Dia dengan tegas menebas mulut monster itu dengan pedangnya dalam upaya untuk menjatuhkannya. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, sebuah lentera terang muncul di langit. Cahaya kuningnya diumumkan sang raja pembantai. Kemudian, seseorang menjadi pucat pasi, dan sebuah dinding cahaya tiba-tiba muncul di depan Zuan. Itu adalah keterampilan bertahan hidup pamungkas elemen cahaya, Wall of Size. Dan tentu saja, lentera itu adalah Empress Lantern. Pergerakan sang penguasa pembantaian menjadi lamban sesaat. Saat berikutnya, seekor cakar mencakar ke arah langit. Buang, lentera permaisuri meledak berkeping-keping, dan cahaya kuning itu pun menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, kepala penguasa pembantaian menghantam tembok keluhan. Pertahanan terkuat dari elemen cahaya itu bahkan tak dapat bertahan sedetik pun sebelum hancur berkeping-keping. Meski begitu, waktu itu sudah cukup bagi Zuan untuk mengatur napas. Dia mampu menambah jarak lagi. Kemudian, dia melihat wanita muda yang cantik dan anggun berdiri di kejauhan. Dia berteriak, "Hong Lei." Wanita itu mengenakan mantel merah terang yang membuatnya semakin menawan. Siapa lagi kalau bukan Qiu Hong Lei? Terakhir kali mereka bertemu adalah di Danau Kebencian. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini, dan dia akan menyelamatkannya. Saat dia menatapnya, Qiu Hong Lei mengerutkan kening. Kemudian, tatapannya beralih ke lentera permaisuri di langit yang kini telah hancur berkeping-keping, dan ekspresi linglung muncul di wajahnya. Ini adalah artefak yang diberikan oleh gurunya. Meskipun itu bukan yang asli, itu telah dibuat melalui kebijakan dan keterampilan kolektif dari beberapa generasi elit Sekte Iblis. Ia memiliki sekitar 80% kekuatan aslinya. Lentera ini telah menemaninya selama bertahun-tahun, tetap berada di sisinya melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah membantunya menang melawan musuh yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, namun ia tidak pernah menyangka itu akan hancur di sini. Saat dia sedang mabuk, bau busuk tercium ke arahnya. Sang penguasa pertempuran akhirnya memanfaatkan kesempatan Zuan dan hendak membunuhnya, namun semuanya hancur karena wanita ini. Tidak akan mudah untuk menciptakan kesempatan seperti itu lagi, karena Zuan seperti ikan loah yang licin dan sangat sulit ditangkap. Dia sangat marah karena wanita itu telah merusak rencananya. Kalau begitu, karena dia tidak bisa menangkap Zuan, dia akan melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Qiu Hong Lei pernah berada di ruang bawah tanah rahasia Tao, jadi dia telah melihat semua jenis makhluk yang kuat. Reaksinya terhadap situasi dan kondisi mentalnya sudah sama sekali berbeda dari masa lalu. Cahaya putih yang menyilaukan langsung muncul di depannya. Itu adalah keterampilan elemen cahaya, Blinding Radiance. Pada saat yang sama, dia menciptakan Wall of Size lain di depannya. Dia juga mengeluarkan sepasang bilah melengkung untuk menggunakan keterampilannya yang paling kuat, Nebula Ren. Seolah-olah bintang kosmos muncul di depannya. Jika Yun Jianyu ada di sini, dia pasti akan sangat senang, karena pelatihan Qiu Hong Lei sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain Cucuyan, mungkin tidak ada orang lain di antara generasi muda Taois yang bisa menghadapinya lagi. Sayangnya, musuh yang dihadapinya saat ini jauh di luar imajinasinya.
Nebula Ren yang mengerikan itu jelas mengenai kepala Lord of Slaughter. Biasanya, tubuh musuh akan tercabik-cabik dengan cepat oleh kekuatan spasial yang kacau. Namun, serangannya malah menyebar hanya karena benturan keras. Selain itu, di matanya, bahkan Wall of Size tidak dibedakan dengan selembar kertas. Hanya cahaya putih yang menyilaukan yang tampaknya memiliki efek pada penguasa pembantaian. Ia secara refleks menutup mata, dan tubuhnya sedikit membeku. Setelah mencapai puncak gunung selama bertahun-tahun, ia sudah tidak terbiasa dengan cahaya terang. Iklan oleh Pub Future, memanfaatkan waktu ketika ia lama, Zuan membawa Qiu Honglei dan meninggalkan tempat ini. Awalnya ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk membunuh penguasa pembantaian, tetapi tidak ada cukup waktu baginya untuk menimbulkan kerusakan yang berarti. Sebaliknya, mereka berdua bisa kehilangan nyawa mereka. Ketika menyadari bahwa ia telah kehilangan targetnya, penguasa pembantaian meraung marah beberapa kali. Dia hendak mengejar mereka ketika Putri Salju menangkisnya dengan pedang, memberinya waktu bagi Zuan dan Qiu Honglei. "Kenapa kamu ada di sini?" Zuan bertanya sambil mengamati pertempuran itu. "Aku sedang jalan-jalan. Bagaimana mungkin aku tahu akan bertemu denganmu di sini?" Qiu Honglei tercengang, tetapi tubuhnya tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Dia benar-benar tercengang ketika dia tidak sengaja melihat Zuan dan tuannya melakukan tindakan itu. Di satu sisi adalah kekasihnya yang paling dicintai, sementara di sisi lain adalah tuannya yang paling dicintai. Dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh Yun Jianyu sendiri. Meskipun tuannya bersikap kasar padanya, cinta dan perhatian yang ditunjukkan Yun Jianyu padanya terlihat jelas. Keduanya adalah guru dan murid dalam nama, tetapi dia sudah mulai memperlakukan tuannya sebagai keluarga sejak lama. Itulah mengapa dia sangat terkejut melihat pemandangan itu. Karena itu, dia melarikan diri dari tempat kejadian, merasa sangat kecewa. Satu-satunya pikirannya adalah membiarkan mereka berdua sejauh mungkin. Akhirnya, tanpa disadari dia berakhir di pegunungan salju besar yang berbahaya. Hanya di tempat yang sepi dan tak berpenghuni seperti ini, baik Bupati Manusia dan Iblis maupun Master Sekte Iblis tidak akan menemukannya. Awalnya, dia merasa tidak enak, tetapi saat dia menghabiskan waktunya di dunia es dan salju yang sunyi ini, pikirannya perlahan menjadi tenang. Karena itu sudah terjadi, itu harus diatasi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membantu gurunya dan Ahzu. Bagaimanapun, di matanya, gurunya terlalu malang. Meskipun semua orang takut pada Yun Jianyu dan dianggap sebagai iblis pembunuh, hanya murid seperti Qiu Honglei yang tahu betapa kesepiannya gurunya. Sayangnya, karena takdir, Yun Jianyu terpaksa sendirian selama bertahun-tahun. Qiu Honglei sebelumnya pernah berpikir untuk menjadi mak comblang bagi tuannya, tetapi setiap usahanya selalu gagal dan dia bahkan membuat tuannya marah, dan akhirnya menerima pukulan yang sangat keras. Akibatnya, dia akhirnya menyadari bahwa standar tuannya sangat tinggi, sehingga tidak ada pria di dunia ini yang dapat mencapainya. Dia mengira tuannya akan menjalani sisa hidupnya sendirian, tetapi sekarang, ada seorang pria yang benar-benar menyukai Yun Jianyu. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa pria itu juga merupakan kekasih Qiu Honglei sendiri. Setelah mengingat kembali kebaikan yang telah ditunjukkan tuannya selama ini, dia memutuskan untuk mundur. Namun, ketika dia memikirkan kekasihnya, dia masih merasa sangat patah hati. Dia telah membuat pilihan untuk menjalani hidupnya yang menyedihkan sendirian di gunung bersalju ini. Namun siapa yang mengira bahwa dia tiba-tiba akan merasakan pertempuran yang begitu intens hari ini. Gelombang ledakan bahkan membuatnya merasa khawatir dan ngeri. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang misterius di dunia ini? Dia awalnya ingin pergi, tetapi kemudian dia merasakan bahwa energi pertempuran itu agak familiar, dan ada sesuatu tentang itu yang benar-benar menyerupai aura Ahzu. Meskipun dia tidak menduga kejadian hebat seperti Ahzu berada di sini, dia tetap tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan pergi untuk menyelidiki. Ternyata, dia benar-benar menyayangi kekasihnya, dan bahkan membantunya. "Bagaimana kau bisa memancing monster yang begitu menakutkan?" seru Qiu Honglei. Meskipun dia tidak bisa mengingat hal ketiga yang dilakukan Zuan terhadap gurunya ketika dia melihatnya dan benar-benar ingin menusuknya beberapa kali, dia tidak bisa melakukannya sekarang, karena mereka menghadapi musuh yang begitu besar.
Cerita panjang, kita mungkin akan mati bersama sebagai sepasang kekasih kali ini, kata Zuan sambil tersenyum pahit. Kultivasi Qiyu Honglei terlalu rendah untuk bisa membantu. Dia sudah tampil berlebihan tadi, namun itu tidak banyak mengubah situasi menjadi lebih besar. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Bagaimanapun, tidak peduli berapa lama dia berlari, penguasa pembantaian akan tetap bisa mengejarnya dengan mudah. Siapa yang ingin mati sebagai kekasih bersama? Kamu bisa pergi dan mencari guru untuk melakukan itu bersamanya. Qiyu Honglei menakutkan. Sebelum Zuan sempat menjawab, Putri Salju terdiam dengan dingin, kalian berdua sudah selesai. Aku hampir mati karena bertarung di sini. Bab 2079, Mengikuti Kematian. Qiyu Honglei tersipu. Dia mendorong Zuan dan menatap Putri Salju dengan tatapan ingin tahu. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan penampilan Putri Salju yang cantik. Dia tidak pernah menyangka orang yang terbuat dari salju bisa secantik ini. Namun, mengapa Putri Salju terdengar sedikit cemburu tadi? Mungkin ada sesuatu antara dia dan Ahzu. Ekspresi Qiyu Honglei menjadi sangat aneh. Tidak mungkin, kan? Sudah berapa lama sejak Zuan dan aku berpisah, tapi dia sudah dekat dengan wanita lain. Dan apakah dia bisa dianggap sebagai manusia? Selera Ahzu selalu aneh. Dia benar-benar sampah. Anda telah berhasil menipu Qiyu Honglei untuk +311 +311 +311. Zuan yang berjuang sungguh-sungguh di garis depan tak mampu menahan rasa bingung. Kenapa dia marah? Apakah karena urusan yang melibatkan tuannya atau karena aku bertarung bersama Putri Salju? Namun, saat berhadapan dengan serangan Lord of Slaughter, dia tidak punya kesempatan untuk berpikir dengan hati-hati. Saat dia meraih Snow Lady dan menghindari serangan yang pasti akan membunuhnya, dia mengeluarkan setetes cairan keruh dari Brilliant Glass Bat dengan ekspresi serius. Itu adalah rampasan perang yang dia peroleh dari War Priest, Naihe Oblivion Water. Itu dapat sepenuhnya menghapus ingatan dan keinginan makhluk apapun yang disentuhnya, hampir seperti memformat ulang hard drive. Itu akan mengubah seseorang menjadi idiot yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya sendiri, dia sekarang dapat menggunakan kemampuan Blue Mollard untuk mengendalikannya. Dengan demikian, tetesan kuning keruh di udara mulai menggeliat. Saat terbang ke udara, tetesan itu perlahan memanjang menjadi seutas benang. Semakin tinggi terbangnya, semakin besar benangnya. Akhirnya, berubah menjadi sungai yang menyapu Lord of Slaughter. Waktu yang tepat untuk Zuan sangatlah tepat, ia melepaskannya pada waktu yang tepat saat monster itu menyerang, membuat Raja Pembantai tidak mungkin menghindar. Tak lama kemudian, monster itu tenggelam seluruhnya. Air kelupaan Naihe, seru Dewa Pembantaian dengan heran. Ia jelas mengenali asal-muasal air ini. Iklan oleh Pub Future. Di kejauhan, Qiyu Honglei sedikit khawatir. Tampaknya penguasa pembantaian tidak terlalu terpengaruh oleh air terlupakan Naihe. Seperti yang diharapkan, separuh tubuhnya muncul dari udara. Dia tertawa terbahak-bahak dan bertanya, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Aku sudah bilang padamu bahwa hukum semacam ini tidak akan bisa memengaruhiku. Efek dari air terlupakan Naihe termasuk dalam hukum sihir tingkat tinggi tertentu. Akan tetapi, tawa Dewa Pembantai tiba-tiba terhenti, dan mengeluarkan teriakan getir. Pada saat itu, Zuan telah melompat keluar dari air terlupakan Naihe sambil dikelilingi oleh gelembung. Di tangannya ada senjata kait yang menusuk ke mulut. Dewa Pembantaian berguling-guling di tanah seolah-olah sudah gila, meninggalkan kekacauan besar. Sebuah gunung yang menjulang bahkan hancur menjadi dua oleh ekornya yang berayun. Apa yang kau tusukkan padaku? Sakit sekali, dia berteriak sambil memegangi mulutnya, tampak akan menangis. Seluruh mulutnya bengkak seperti wajah krayon Shinchan. Zuan menebarkan ekor kalajengking di tangannya. Senyum akhirnya muncul di wajahnya. Tentu saja, dia tahu bahwa hukum magis air terlupakan Naihe tidak akan mampu mengalahkan penguasa pembantaian. Serangan terhebatnya hanyalah tipuan, semua itu dilakukan untuk mengejutkannya saat dia merasa terlalu percaya diri. Ekor Raja Kalajengking mengandung racun yang sangat kuat yang tidak berasal dari kekuatan hukum sihir. Benar sekali, racun itu efektif. Saat itu, bahkan dia merasa sedikit takut terhadap ekor kalajengking ini meskipun dia kebal terhadap racun. Racunnya jelas merupakan racun terbaik di berbagai dunia.
Dia hanya tidak tahu apakah racun itu dapat meracuni Raja Pembantaian hingga mati. Tepat pada saat itu, penguasa pembantaian tiba-tiba mencengkeram mulutnya, lalu mencakar luka yang ada di permukaannya. Darah hijau mengalir keluar, bercampur dengan sejumlah besar darah hitam yang jelas-jelas menunjukkan darah beracun. Ketika darah itu mendarat di tanah bersalju, sejumlah besar salju dengan cepat berubah menjadi hitam. Tanah juga dipenuhi oleh darah hitam, menciptakan lubang-lubang besar. Jadi itu racun Raja Kalajengking, kata penguasa pembantaian sambil melihat kail di tangan Zuan. Racun itu mungkin efektif terhadap makhluk kuat lainnya, tetapi darahku juga memiliki sifat korosif yang kuat, jadi racun tidak terlalu efektif terhadapku. Saat ia berbicara, luka di sekitar mulutnya berhenti, membengkak, dan darah hijau keluar dari lukanya tanpa ada tanda-tanda keracunan. Namun, rasa sakit yang ia rasakan pada awalnya masih nyata. Dia benar-benar menderita sebanyak ini karena manusia yang lemah. Itu benar-benar tak tertahankan. Anda telah berhasil menipu Lord of Slaughter untuk plus 998 plus 998 plus 998. Zuan merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak menyangka hal itu akan gagal. Sejujurnya, penguasa pembantaian ini tidak memberikan tekanan sebanyak Raja Monster Bayangan sebelumnya, tampaknya agak lebih mudah dikalahkan. Namun, ketika mereka benar-benar bertarung, dia menemukan bahwa di antara kekebalannya terhadap hukum sihir, dan sekarang kemampuan darahnya untuk menembus racun yang sangat kuat, dia benar-benar tidak memiliki kelemahan. Tidak heran ia disebut sebagai mesin pembunuh yang sempurna. Sang penguasa pembantaian tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia sudah marah karena ditipu oleh tipe orang berkuasa Zuan. Pada saat itu, ia menyerang mereka dengan panik. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu bahwa hanya dengan mencabik-cabik bajingan ini dia bisa melampiaskan kebenciannya. Di tangan Zuan, pedang Taihe bersinar terang. Dia hendak beradu langsung dengan penguasa pembantaian ketika dia mendapati musuhnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, pedang itu muncul di depan Qiu Honglei. Di bawah ekspresi terkejutnya, pedang itu menggigit. Bagaimanapun, monster itu memiliki naluri membunuh yang kuat. Meski marah, dia tetap mengerti siapa mata rantai terlemah di sini. Itulah mengapa ia langsung menyerang Qiu Honglei. Meskipun Qiu Honglei berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan membalas, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Hanya kematian yang menunggunya. Sudah terlambat bagi Zuan untuk maju. Dia segera menggunakan keterampilan pertukaran posisi untuk bertukar posisi dengan Qiu Honglei. Dengan demikian, dia sendiri menghadapi serangan penuh kekuatan dari penguasa pembantaian. Iklan oleh Pub Future, aku sudah menduga kau akan kembali, kata sang penguasa pembantaian sambil tersenyum jahat. Manusia ini benar-benar sulit ditangkap, berlarian seperti hama. Namun, jika dia harus menyelamatkan seseorang, dia hanya bisa membela diri secara pasif. Buang, bentrokan dari kedua belah pihak membuat segalanya dalam radius 1000 mil bergetar. Salju berhamburan di seluruh udara. Di tengah hamparan salju, terjadi ledakan darah yang sangat besar. Ah Zu, teriak Qiu Honglei panik. Darah monster itu tidak merah, jadi yang terluka jelas Zuan. Dia tidak bisa lagi memikirkan kontroversinya atas kejadian sebelumnya. Yang ada di benaknya hanya satu. Selama Ah Zu aman, tidak ada hal lain yang penting. Angin dan salju berangsur-angsur menghilang. Pedang Zuan tertancap di salju. Tubuhnya dipenuhi luka-luka yang mengerikan, dan dia terhuyung-huyung. Dia jelas sangat menderita akibat serangan itu. Sang penguasa pembantaian perlahan-lahan berjalan keluar dari angin dan salju, semakin mendekatinya. Dia berkata dengan nada mengejek, teruslah berlari. Kenapa kau tidak berlari lagi? Zuan memasang ekspresi serius. Bahkan jika dia menggunakan skill gerakan instannya, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Selain itu, jika dia menyerang Qiu Honglei lagi, dia harus menyelamatkannya lagi, jadi keuntungan mobilitasnya sudah tidak ada artinya. Ah Zu, ini semua salahku karena menjadi beban, kata Qiu Honglei, dia secara alami dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sedikit ketegangan muncul di wajahnya. Pedangnya yang melengkung bergerak ke lehernya saat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri guna menyingkirkan beban kekasihnya. Ketika dia melihatnya, dia merasa ngeri. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali.
Untungnya, itu menghantam bilah lengkung milik Qiu Honglei. Si putri salju segera tiba di sampingnya dan menatapnya dengan dingin, sambil berkata, jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Tapi aku, gumam Qiu Honglei dengan mata memerah. Dia tidak bisa membantu apapun saat ini, dan hanya menempatkan kekasihnya dalam bahaya yang lebih besar. Siapa bilang kamu tidak membantu? Jika kamu tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah mati. Kamu sudah menyelamatkan nyawa, tapi kamu masih saja bilang kamu tidak membantu, kata Zuan sambil tersenyum. Qiu Honglei menggigit bibirnya erat-erat. Zhu masih sangat baik. Dia masih menghiburku sampai sekarang. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan pergi karena marah. Ia bisa saja menghabiskan waktu bersama pria itu dengan bahagia, tidak seperti sekarang, di mana pertemuan ini bisa menjadi pertemuan terakhir mereka. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Dia tidak akan meninggalkan pria itu lagi. Jika pria itu meninggal, ia akan mengakhiri hidupnya sendiri untuk mengikutinya. Ia tidak bisa membiarkan pria itu pergi ke alam baka sendirian. Cek, lihatlah dua kekasih bodoh ini. Sayang sekali aku paling suka menghancurkan pemandangan indah ini, kata penguasa pembantaian dengan ekspresi bangga. Jelas sekali bahwa menghancurkan hal-hal semacam ini sangat menyenangkan. Ekspresi Zuan menjadi serius. Dia mengangkat pedangnya lagi. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan saat ini. Bab 2080, Toko 58. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan keyboard cam. Meskipun Zuan tahu bahwa konsekuensinya mungkin di luar jangkauannya, semua orang di sini akan mati jika ini terus berlanjut, dan seluruh dunia bahkan akan jatuh ke tangan musuh. Tiba-tiba, Mili berkata cepat, berhenti. Jika kamu menggunakan keyboard cam sekarang, kamu pasti akan mati. Zuan tersenyum sedih ketika menjawab, akan selalu ada sebagian orang yang tetap mengambil keputusan yang sama meskipun mengetahui konsekuensinya. Ketika mendengar ketegasan dalam suaranya, Mili tahu bahwa dia sekarang benar-benar siap menghadapi kematian. Dia tidak bisa menahan rasa panik dan berkata, jangan khawatir dulu. Masih ada cara lain. Aku akan mengajarimu sesuatu. Bagaimana dengan itu? Tanya Zuan, tercengang. Dia tidak pernah menyangka Mili akan mengatakan hal seperti itu padanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan ikut campur dalam pertumbuhanku? Mili berkata dengan tidak sabar, itu karena kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup saat itu, tetapi kamu belum menyadarinya. Aku bahkan tidak bisa melihat bagaimana kamu bisa keluar dari situasi ini, jadi tentu saja aku tidak bisa terus menonton lagi. Keduanya berbagi kontrak jiwa, tak satu pun dari mereka menginginkan yang lain mati. Baiklah, omong kosong itu sudah cukup. Ingat mantra-mantra ini. Mili segera membagikan beberapa mantra kepadanya. Ini adalah keterampilan yang menurutku paling cocok untukmu saat ini. Meskipun kamu harus membayar sedikit mahal, itu masih dalam batas kemampuanmu. Paling tidak, itu jauh lebih baik daripada keyboard cam milikmu itu. Zuan memiliki ekspresi rumit saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar permaisuri Qin Shi Huang? Keterampilan semacam ini adalah sesuatu yang sangat mendalam bahkan untuk dirinya saat ini. Dia pernah menghadapi 7 jiwa Qin Shi Huang di masa lalu. Meskipun kaisar itu kuat, itu jelas bukan levelnya. Kamu masih punya energi untuk mengkhawatirkan hal seperti itu. Mili mencibir. Saat itu, Putri Salju sebenarnya telah melindungi Qiu Honglei dari serangan terus-menerus dari penguasa pembantaian. Namun, melihat betapa berbahayanya situasi tersebut, sepertinya mereka dapat binasa kapan saja. Ekspresi Zuan menjadi serius. Ia segera mengumpulkan pikirannya, lalu melafalkan mantra dan membentuk segel sesuai dengan instruksi Mili. Formasi mendalam segera muncul di benaknya, dan seluruh dunia tampak mulai beresonansi dengan sesuatu. Sang penguasa pembantaian merasakan apa yang sedang terjadi. Ia telah ditipu oleh bocah nakal beberapa kali, dan hal-hal yang dideritanya masih segar dalam ingatannya. Saya khawatir bocah itu akan melakukan hal lain lagi dan tidak berani melaksanakan rencananya sepenuhnya. Dia segera meninggalkan wanita kedua itu dan berlari ke arahnya. Cepat hentikan, kita perlu mengulur waktu Zhu. Teriak Putri Salju, berubah serius saat mengacungkan pedang di tangannya. Tanah itu sendiri terbalik, dan es yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya saat jatuh menimpa sang pembantai.
Sang penguasa pembantaian mengayunkan cakarnya dan mencabik-cabik dinding es yang menghalangi jalannya. Namun sedetik kemudian, lebih banyak lagi es dan salju yang mencoba memenjarakannya. Ia tidak dapat menahan rasa jengkelnya. Mengapa putri salju ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya? Qiu Honglei juga bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia segera menggunakan berbagai macam skill elemen cahaya. Dia tahu bahwa perbedaan kekuatan antara Lord of Slaughter dan dirinya terlalu besar, jadi dia tidak memilih untuk menggunakan skill yang memiliki kekuatan serangan yang besar, sebaliknya, dia beralih ke skill pendukung. Perubahan strategi ini terbukti sangat efektif. Ketika dia bekerja sama dengan Snow Lady, mereka benar-benar mampu menghentikan Lord of Slaughter untuk sementara. Meski begitu, ada sesuatu yang membuatnya bingung. Mengapa Putri Salju juga memanggilnya Azu? Selain itu, dilihat dari nadanya, kedengarannya mereka sangat dekat. Dengan memanfaatkan waktu yang mereka berdua belikan untuknya, Zuan akhirnya menyelesaikan tekniknya. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng yang tajam dan jelas. Sesaat kemudian, langit terbelah. Sebuah bangunan mirip pegadaian muncul. Bangunan itu memiliki meja penjualan tinggi dengan pagar besi vertikal menutupi permukaannya. Seorang penjaga toko yang mengenakan mantel ekor burung berdiri di belakang meja dengan senyum lebar dan sebuah lonceng di tangannya. Suara itu jelas berasal dari tempat ini. Iklan oleh Pub Future. Zuan memasang ekspresi aneh. Pegadaian ini jelas bergaya Cina, namun pemilik tokonya berpakaian seperti pelayan barat. Sungguh kombinasi yang aneh. Workshop 58, dengan sepenuh hati siap melayani Anda. Nama saya Paul, ada yang bisa saya bantu hari ini? Kata penjaga toko itu sambil tersenyum hormat kepada Zuan. Toko 58, ulang sang penguasa pembantaian, tercengang. Tampaknya teringat akan sebuah rumor. Ia tidak bisa lagi tetap tenang. Zuan melihat huruf emas, toko 58, yang tertulis di pilar-pilar itu. Ketika dia memikirkan nama pemilik toko itu, dia berpikir, apakah dunia yang berbeda ini juga menonton NBA? Dia segera menenangkan pikirannya. Dia menunjuk ke arah penguasa pembantaian dan berkata, aku ingin bantuanmu untuk menyingkirkan makhluk itu. Penjaga toko bermantel bulu burung layang-layang bernama Paul mengamati sang penguasa pembantaian. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia berseru, itu sebenarnya senjata yang dibuat oleh para dewa di masa lalu. Ini memang agak sulit, namun, selama Anda dapat membayar harga yang cukup, kami bersedia membantu. Ekspresi Lord of Slaughter akhirnya berubah. Ia berseru, nak, kalau kau punya kemampuan, lawan saja aku secara langsung. Bagaimana kau bisa bangga kalau kau menang dengan cara curang? Anda telah berhasil menipu Lord of Slaughter sebesar plus 666 plus 666 plus 666. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah pemilik toko dan bertanya, aku tidak menaruh dendam padamu, jadi mengapa kau menjadikanku musuhmu? Penjaga toko Paul tersenyum dan berkata, kami hanya toko yang menjalankan bisnis. Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak pelanggan kami. Mata sang penguasa pembantaian bergerak-gerak sambil berkata, kalau begitu aku akan berbisnis denganmu. Bocah itu sangat lemah dan aku jauh lebih kuat. Barang-barang yang bisa kuhasilkan pasti lebih berharga. Penjaga toko Paul menggelengkan kepalanya, menjawab, urusan harus diselesaikan satu per satu. Dialah yang memanggilku, jadi tentu saja aku harus mengurus urusannya terlebih dahulu. Setelah urusan ini selesai, aku akan menerima urusanmu. Sang penguasa pembantaian terdiam. Aku mungkin sudah mati setelah kau menyelesaikan urusanmu. Bagaimana aku masih bisa menjalankan bisnisku? Ia memutuskan untuk melakukan gerakan pertama sebagai unjuk kekuatan, jadi ia berlari langsung ke arah pemilik toko. Ia terbiasa menjadi yang terkuat dimanapun ia berada, jadi wajar saja ia memiliki harga diri. Meskipun ia telah mendengar beberapa legenda seputar pemilik toko nomor 58, itu bisa saja hanya rumor palsu. Ia menolak untuk percaya bahwa pemilik toko yang remeh bisa berkuasa seperti itu. Selama ia bisa menghancurkan tempat ini, pemilik toko nomor 58 pasti akan menghilang. Tubuhnya yang besar secara langsung menghantam pegadaian kecil yang melayang di udara. Pegadaian itu adalah pegadaian yang paling sederhana dan kasar dari masa lampau, dengan kursi dan bahkan pagar yang terbuat dari kayu.
Rupanya siapapun yang cukup kuat dapat dengan mudah menghancurkan perabotan itu. Dari sudut manapun orang melihatnya, penguasa pembantaian seharusnya dapat dengan mudah menghancurkan pegadaian ini dan mencabik-cabik siapapun di dalamnya. Bagaimanapun, bahkan gunung-gunung bersalju yang menjulang tinggi pun dapat dengan mudah runtuh karena kekuatannya. Namun, yang mengejutkan, hanya terdengar suara keras. Sang penguasa pembantai menghantam pagar kayu, dan tubuhnya terpental kembali. Benturan itu terletak di tanah dengan keempat kakinya menghadap ke langit. Pagar yang tampak lemah itu tidak bergerak sedikit pun. Putri Salju dan Qiu Honglei sama-sama senang melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang Ah Zu panggil, jadi semakin kuat pemilik toko, tentu saja semakin baik. Sang penguasa pembantaian dengan cepat berjuang untuk berdiri. Ia mengamuk dan menyerang pemilik toko itu lagi. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini selama bertahun-tahun? Tiba-tiba, penjaga toko Paul menarik tangannya keluar jendela sambil memegang pistol, mengarahkannya ke arah sang pembantai. Sang pembantai langsung membeku. Seluruh tubuhnya menegang, dan ada kegugupan di matanya. Bola mata Zuan hampir keluar dari rongganya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, senjata pemilik toko itu seperti senjata api Eropa abad ke-16 dari bumi. Jangkauannya pendek, dan kekuatannya lemah. Jauh lebih rendah daripada senjata canggih zaman modern. Namun, justru senjata kuno inilah yang membuat penguasa pertempuran merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh terbesarnya. Iklan oleh Pub Future. Penjaga toko Paul berkata dengan dingin, "Pelanggan, tolong jangan melanggar aturan." Sang penguasa pembantai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya hanya bercanda tadi, tolong jangan dianggap serius." Hahaha, Zuan menyadari sesuatu. Dia segera berkata, "Baru saja dia menyerang tokomu. Jangan bilang kau tidak akan menghukumnya sama sekali." Sang penguasa pembantaian menatap Zuan dengan penuh kebencian. Bajingan ini mencoba mengacaukannya. Anda telah berhasil menipu Lord of Slaughter sebesar +444 +444 +444. Penjaga toko Paul menjawab sambil tersenyum, "Toko 58 tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan kami. Tanpa pembayaran yang layak, bahkan jika itu benar-benar menghancurkan toko kami tidak akan melakukan apapun. Tentu saja, kompensasinya harus tetap rahasia." Zuan terdiam. Penjaga toko ini benar-benar teliti. "Kalau begitu, haruskah kita menyelesaikan urusan yang tadi kita coba selesaikan?" tanyanya. Sesaat sebelumnya, dia masih meragukan kemampuan pemilik toko itu, tetapi setelah melihat apa yang baru saja terjadi, dia sekarang benar-benar yakin padanya. "Kami dapat membantu Anda menghadapi target, tetapi Anda harus memberikan sesuatu yang setara dengan kami," kata penjaga toko Paul sambil menatap Zuan dengan sopan. "Apa yang kamu butuhkan?" tanya Zuan. Entah mengapa, dia merasa sedikit takut saat ditatap oleh mata seperti itu. Namun, saat dia mengingat Mili mengatakan bahwa harganya masih bisa dia tanggung, dia merasa lebih tenang. Penguasa pembantaian ini sangat kuat, jadi hal-hal biasa mungkin tidak cukup. "Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikan perlakuan istimewa dan hanya meminta nyawamu. Selain itu, aku akan membutuhkan jiwamu untuk bekerja sebagai murid di toko selama 500 tahun, lanjut penjaga toko Paul. Dia masih memiliki senyum profesional di wajahnya, seolah-olah apa yang dia katakan sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Zuan dan para wanita itu benar-benar terdiam. Mili adalah orang pertama yang marah. Dia mengerutkan bibir Zuan untuk bertanya, "Apa yang terjadi? Harga yang kamu tawarkan tidak jelas setinggi sebelumnya." Dia tidak bisa muncul sendiri, tetapi karena keinginannya sama dengan Zuan, tidak masalah meminjamkan mulutnya untuk berbicara juga. Penjaga toko Paul menatap Zuan dengan heran dan berkata, "Tuan yang terhormat tampaknya memahami toko kami dengan baik. Benar, harga memang tidak perlu setinggi itu di masa lalu, tetapi apa yang dapat kita lakukan terhadap inflasi? Harga daging pengpeng akhir-akhir ini naik drastis. Pengpeng tampaknya adalah binatang roh yang mirip dengan babi hutan, yang dikenal di seluruh dunia. Dagingnya sangat lezat, membuatnya menjadi makanan lezat di berbagai dunia." Mili terdiam sejenak, lalu menjawab, "Toko ke-58mu bahkan tidak membeli daging pengpeng. Tapi bos kami menyukainya, dan harganya pun naik. Demi dia, tentu saja kami hanya bisa menaikkan harga." Mili terdiam. Zuan juga sedikit terdiam.
Dia tidak menyangka akan melihat situasi yang sangat mirip dengan yang ada di dunianya sebelumnya di seluruh kosmos. Apakah Anda bersedia membayar harganya? Jika tidak, maka bisnis ini akan berakhir. Waktu sangat berharga bagi kami, kata penjaga toko Paul, lalu mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya. Dia jelas sangat peduli dengan waktu. Zuan ragu-ragu ketika Putri Salju berkata, bisakah aku membayar harga yang baru saja kau bicarakan? Zuan panik dan hendak menghentikannya ketika penjaga toko Paul menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki jiwa yang sangat cantik, tetapi aku tidak peduli dengan pesona wanita. Tetap saja, jiwa pahlawan muda ini lebih berharga. Pembaruan terbaru ada di sini. Sang Putri Salju terdiam. Atas desakan pemilik toko, Zuan sedikit kesulitan. Dia sebenarnya bisa mencapai efek yang sama melalui keyboard cam, tetapi jiwanya akan hancur. Sementara itu, jika dia melakukan transaksi ini dengan pemilik toko, setidaknya jiwanya akan terpelihara dan dia akan mendapatkan kebebasannya lagi setelah 500 tahun. Dia tidak tahu harus memilih yang mana. Putri Salju kemudian diam-diam bertanya kepada Qiu Honglei, apakah kamu bersedia mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan Zuan?